Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, jadi di video kali ini aku mau sedikit menceritakan tentang perubahan aku selama ini, dari yang dulu sampai yang sekarang. Dan ini aku membuat video ini dari permintaan teman-teman, permintaan subscriber juga. Dan semoga juga dari video ini kalian termotivasi untuk berhijrah gitu kan. Jangan lupa klik subscribe dulu ya channel Modina Fojia dan aktifin notifikasinya juga. Jadi langsung aja ya. Awal aku hijrah itu pada tahun 2019. Tapi mulai tersentuh hati aku untuk hijrah itu pada tahun 2018. Nah, dari itu aku terakhir banget gak pakai kerudung itu pada tahun 2018 Oktober kalau nggak salah, pas waktu ada acara Indonesia Menari 2018. Dari situ aku terakhir banget gak pakai kerudung. Waktu itu pernah diajak sama papaku, empaku untuk moto ya, kerja. Soalnya kan bapakku kan kerjanya fotografer dan di situ ada dokumentasi dimana bapakku harus bertugas di sana dan aku ikut di acara itu. Kayak tentang pengajian kayak gitu, kayak tablik akbar kayak gitu, dan di situ di dalamnya itu ada hadroh atau sholawat kayak gitu ya. Nah di situ teh aku mulai mengalami perubahan gitu, kok hati Dina tuh aman, asa nyaman gitu, asa adem banget aku ngedengarnya tuh ya dari sholawatan itu. Dan dulu aku pas masih di rumah lama di Sukahaji itu aku sering ngaji, tapi dulu karena aku kan di sini kan rumahnya baru pindah pada 2 SMP. Nah di situ semenjak aku pindah ke Unjul ini, aku jadi jarang ngaji lah. Aku benar-benar menikmati dunia, cinta dunia banget. Bahkan aku anak seni banget gitu kan. Dulu aku aktif di seni. Seninya tuh dance modern, dance tradisional, dan kabaret. Jadi aku di situ aktif banget di 3 itu. Bahkan aku juga sempat ngelatih di beberapa sekolah. Dan aku tuh benar-benar disibukkan banget dari seni itu. Waktu pas setelah aku mengikuti pengajian itu, aku teh langsung searching ya ke sholawat ini. Aku teh langsung lihat ke YouTube gitu. Oh ya Allah, enakan banget gitu ya, kok beda gitu perasaan aku teh. Mulai di situ aku mulai sering ikut pengajian, tapi aku selalu diajakin juga sama teman-teman hijrah aku. Ya, terima kasih juga untuk Fitri Hartati, selalu ngajakin aku ngaji, selalu aku ngajakin ya benar-benar tentang keagamaan. Dulu aku benar-benar bodoh banget dalam agama, bahkan aku juga tahu saking kurang pemahaman agama, rambut tuh aurat gitu. Bahkan siksaannya pun aku baru tahu gitu waktu itu teh. Ya Allah, ternyata begitu perih banget ya, begitu gak kebayang gitu siksaannya tuh. Kalau misalnya satu helai aja dilihat oleh laki-laki, siksaannya tuh sangat luar biasa nanti di akhirat nanti. Dan keduanya itu terima kasih juga untuk Ipan Supandi yang selalu ngajak Dina ke majelis taklim, apalagi yang disuka di Pasar Rebo ya, Pasar Rebo Pertigaan, Purwakarta, Upi Kismis gitu. Dia selalu ngajak dan selalu nanyain, Dina waktu itu pernah gak ngaji ya? Satu hari dia langsung nanyain, kenapa lu gak ngaji kayak gini. Ya karena waktu itu kan emang aku lagi halangan dan gak boleh ikut gitu. Jadi dia tuh bener-bener ngebimbing Dina jadi kayak gini. Alhamdulillah, aku sangat bahagia banget, sangat beruntung memiliki teman-teman yang dikelilingi oleh teman-teman yang soleh dan soleha. Kasih juga untuk teman-teman semua yang aku nggak bisa sebutin satu persatu, yang udah bimbing Dina, yang udah mengingatkan Dina dalam kebaikan gitu. Aku mulai menutup aurat pada tahun 2018 Desember lah ya, 2018, tapi mau tahun baru gitu. Itu istiqomah dalam pakai kerudung. Tapi di situ aku belum bener-bener belum pakai ciput, belum pakai ini, jadi istiqomah aja pakai kerudung. Jadi nggak pernah lepas lagi pakai kerudung, tapi rambut masih kemana-mana ya. Jadi ya soalnya kan semua apapun juga kan memiliki tahapannya gitu kan. Proses hijrah itu lumayan agak panjang, lumayan agak banyak cobaan dan banyak ujiannya gitu. Waktu itu 2019 aku mulai istiqomah pakai kerudung, dan waktu beberapa bulan kemudian ada dalam suatu pengajian dimana walaupun kita pakai kerudung tapi kita masih kelihatan rambut kita dan kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram kita.
sama aja itu dosanya. Apalagi kalau nggak pakai kerudung kan, ya Allah, gak kebayang itu nanti siksaannya teman-teman. Jadi waktu pas beberapa bulan kemudian aku mulai pakai ciput, tapi dada aku masih kemana-mana, jadi masih di kayak giniin gitu ya kerudungnya tuh. Jadi belum bisa menutupi dada. Belum terbiasa mungkin aku teh ya pakai ciput kayak gitu. Bahkan telinga aku teh sakit banget ya. Pengen rasanya tuh gerah banget. Dan waktu itu juga sempat aku telinganya tuh merah banget karena ciput ya, mungkin emang belum terbiasa gitu aku dulu. Seiring berjalannya waktu, ada satu pengajian juga bahwa aurat wanita adalah dada juga harus tertutupi kayak gini. Kalau misalnya digigit, ya pokoknya kayak gitu, itu sama aja gitu kan, kita mengumbar aurat walaupun kita pakai kerudung juga. Dan lengan kita ini tuh termasuk aurat, dan kaki juga termasuk aurat. Nah, kalian kalau misalnya kemana-mana juga harus pakai kaos kaki. Dan waktu dulu juga semuanya juga butuh proses ya teman-teman, aku juga paham dan aku juga mengalami semua itu. Nah, pas lagi bulan puasa aku mulai menutupi dada aku pakai ini apa sih, bros kayak gini. Setelah lebaran aku mulai menutupi lengan aku dan kaki aku gitu kan, bahwa aku juga di situ udah mulai paham gitu ya, bahwa aurat wanita itu sangatlah penting untuk dijaga untuk suaminya nanti, untuk kehormatan kita juga gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, aku mulai tersentuh ingin memakai niqab. Sekarang juga aku masih lepas pakai niqab. Jadi aku pakai niqab cuman pas lagi mau pengajian, mau keluar rumah aja gitu. Kalau di rumah sih enggak. Bahkan kalau misalnya aku lagi kumpul-kumpul sama teman, aku nggak pakai niqab, cuman pakai masker aja. Waktu masih awal-awal hijrah, banyak banget ujian, banyak cibiran orang-orang negatif tentang aku. Gak enak banget pokoknya buat didengar. Kok hijrah kayak gini sih? Dan aku juga di situ sempat benar-benar nangis gitu. Dimana itu pernah dibilang aliran sesat lah, karena kan emang lingkungan aku kan udah jadi pengen. Apalagi itu orang yang terdekat, dia bilang, Din awas, lu ikutan ajaran sesat gitu kan. Maksudnya apa coba dia bilang kayak gitu. Jangan sok alim. Tapi kan Dina kan sebagai teman, Dina pengen mengajak teman Dina tuh lebih baik lagi gitu kan. Percuma dong kalau misalnya kita hijrah, kita sering ke pengajian, kita nggak mengingatkan teman yang gimana lah ya. Banyak banget emang ketika hijrah itu kita banyak banget ujian, cobaan, masih banyak lagi yang nggak bisa aku ceritain. Salah satunya itu sih, Dina selalu curhat sama teman-teman hijrah Dina. Mereka selalu nguatin Dina, udah Din, jangan didengerin katanya teh. Emang di dunia ini kan keinginan, pendapat dan tujuan orang tuh beda-beda gitu kan. Bener ngena itu ketika sampai disebut aliran sesat. Apa maksudnya aliran sesat? Aku cuman pakai niqab untuk membuat Dina lebih aman lagi. Tapi jujur aku kalau misalnya pakai niqab itu, Dina tuh lebih nyaman lagi, lebih aman lagi teman-teman, dan lebih terlindungi gitu ya. Apalagi pasti kalau misalnya kita pakai niqab itu, laki-laki tuh nggak berani mandang kita gitu kan. Kalau aku kelihatan rambut sehelai aja, aku benar-benar takut, langsung takut banget. Kita nggak tahu lagi apa kita mati dan kapan kita mati kan, meninggal. Itu kalau misalnya kita mati dalam keadaan kita masih membuka aurat kita belum bertobat. Untuk pengorbanan aku banyak sekali mengorbankan bakat aku, hobi-hobi maksudnya tuh ya teman-teman. Hijrah itu butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Dan waktu itu juga aku pernah sempet dimarahin semarah-marahnya. Waktu itu aku pernah lagi perform di panggung sekolahku. Guru agamaku melihat aku nggak pakai kerudung ya, dan paling lincah lah. Suatu hari aku pas lagi ada pelajaran, aku dimarahin habis-habisan. Apalagi waktu dulu termasuk ketua dance atau menteri satu dari dance modern, yang pertama yang benar-benar dimarahinnya. Dan aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku hanya cuma nunduk, nangis dalam hati. Kalian pernah ngerasain gak sih? Benar-benar sakit banget dirasanya tuh daripada nangis secara langsung. Aku benar-benar kayak mati rasa di situ. Tapi dari kejadian itu membuat Dina sadar bahwa
aurat wanita itu sangatlah penting untuk kita jaga, dan bahkan kalau misalnya kita mengumbar aurat kita, siksaannya juga sangat berat juga teman-teman. Aku mengorbankan bakatku, aku mengorbankan pekerjaanku, sungguh berat sih sebenarnya, berat banget itu. Dina kerja di suatu kafe ya bisa dibilang ternama di Purwakarta. Aku kenapa resign kan karena pekerjaanku, karena bukan teman-temannya, karena bukan atasan, bahkan atasannya pun sangat baik sama Dina. Dia udah nganggap Dina sebagai anaknya sendiri, adiknya. Aku jika kalau misalnya di bareng beliau, aku selalu curhat. Sebenarnya sih dengan berat hati aku resign dari pekerjaan, karena aku suka iri gitu sama teman-teman yang lebih banyak waktunya, yang ikutan pengajian sini di situ di sini, sedangkan di situ aku posisi lagi kerja teman-teman. Aku selalu benar-benar sibuk dalam dunia Dina sendiri, lagi harus kuliah sore sampai tengah malam aku harus kerja. Jadi emang di kafe itu ada pengajian, tapi menurut Dina berguru kepada satu ustadz itu nggak cukup teman-teman. Waktu itu aku pernah baca dari Instagram, ketika kita miliki niat dan duduk di majelis talim itu pahalanya sangat besar, banyak banget teman-teman. Disitulah aku benar-benar langsung meminta resign. Juga semua teman-teman juga pada kaget, padahal aku nggak ada masalah apa-apa, aku nggak kerja atau apa-apa. Dan ini benar-benar di video konten ini aku benar-benar jujur kenapa aku resign dari pekerjaan aku. Yang pertama itu aku ingin lebih banyak menghadiri majelis talim, dan yang kedua aku mulai merasa takut untuk berjabat tangan yang bukan mahram atau laki-laki lain. Mulai risih ketika aku jalan, ketika aku melayani tamu tersebut. Aku selalu diperhatikan jalan aku, lenggok-lenggoknya gimana sih, cewek kayak gimana ya. Aku di situ mulai risih. Sebenarnya aku tuh benar-benar nyaman di pekerjaan itu, tapi entah kenapa menjadi perempuan yang sudah dikasih malu sama Allah, nggak seperti dulu lagi. Di kuliah ya teman-teman, aku lagi mabim, dan di mabim tuh perpisahan harus salaman pada senior kakak tingkat. Aku bingung di situ ya, aku harus salaman atau enggak. Disitulah iman aku masih naik turun ya teman-teman. Aku salaman, bener-bener aku ngegeter banget tangan aku harus salaman sama banyak banget laki-laki yang aku harus salamin. Aku sambil menjabat, aku sambil bergetar, aku sambil bener-bener takut apa jadinya nanti aku sampai ujung aku salaman sama laki-laki. Terakhir kalinya aku berjabat sama laki-laki yang bukan mahram itu pas resign pekerjaan. Itu salaman dengan atasan karena aku menghargai sebagai kayak bapak aku sendiri gitu teman-teman. Pas mabim itu salaman sama banyak cowok. Di perjalanan aku bener-bener nangis banget di dalam hati aku, bener-bener sakit banget lah. Aku udah bisa dibilang udah berusaha menjaga, tapi aku teh gak bisa gitu menolak gitu kan, apalagi aku teh masih gak enakan lah ya, orangnya gak enakan banget ya. Taunya waktu besoknya lagi aku langsung sakit teman-teman, karena aku tuh terlalu dipikirin, karena aku bener-bener posisi di situ udah bener-bener takut gitu. Kayak gitu teman-teman cerita hijrah aku. Sebenarnya kalau misalnya diceritain semuanya sih emang bakalan gak tahu harus sejam atau berapa. Jadi pokoknya terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini menjadi motivasi untuk kalian teman-teman semua. Semoga ini menjadi motivasi untuk teman-teman untuk berhijrah. Ingatlah sekarang kita udah di akhir zaman teman-teman, dimana semua tanda-tanda kiamat itu mulai terlihat. Kita harus benar-benar memperbaiki diri karena Allah, harus benar-benar bersabar apapun ujiannya teman-teman, mengingat Allah selalu. Walaupun iman manusia itu selalu kadang naik kadang turun, aku juga merasakan sekali. Terima kasih banyak teman-teman udah benar-benar setia sama channel Maudina Fauziah ini, teman-teman subscriber. Terima kasih banyak dan mohon maaf waktu sebelumnya aku menghilang dari YouTube beberapa bulan yang lalu karena benar-benar sibuk kerja, aku sibuk kuliah gitu kan. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman udah mendengarkan curhatan aku ini. Semoga termotivasi cerita aku ini, dan semoga teman-teman ayo hijrah bareng kita semua, hijrah bareng Dina untuk selalu ada di jalan Allah.
Ingatlah di dunia ini hanya sementara teman-teman. Jadi untuk apa kita memikirkan duniawi terus gitu kan, mau sampai kapan gitu. Sedangkan maut, kematian kita tuh kita nggak tahu sampai kapan dan kapan kita mati dan di mana kita mati. Pokoknya terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.